jemaat Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, kita mau sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan kembali kami boleh datang memuji bahkan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Dan izinkan saya untuk men-sharingkan sedikit firman Tuhan buat saudara semuanya, dan kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Judul yang saya beri untuk firman Tuhan hari ini, waspada terhadap penyesatan. Mari kita mau sama-sama baca di Matius 24 ayat 3-4. Matius 24 ayat 3-4 berbunyi seperti ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahannya? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, saya ingin memberikan informasi bahwa Matius pasal 24 dan Matius pasal 25 merupakan satu garis besar, ya, satu kisah yang singkat mengenai akhir zaman, saudara. Ya, kalau saudara baca Matius 24 dan 25, saudara akan mendapatkan keseluruhan dari kitab Wahyu, saudara. Jadi Matius 24 dan 25 itu bicara tentang akhir zaman, ya, yang merupakan summary dari kitab Wahyu, ya. Nah, saudara, di ayat ini, ya, Tuhan menerangkan kepada kita semuanya di pertama kali waktu murid-muridnya datang bertanya pada Tuhan, apa yang menjadi tanda kedatangan Tuhan, apa yang menjadi tanda kesudahan zaman ini. Dan Yesus dengan cepat katakan bahwa waspada, jangan sampai ada orang yang menyesatkan kita, ya. Yesus berkata waspada supaya jangan ada penyesatan dalam kita, ya. Nah, saudara melihat bahwa
Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Dan Yesus memberikan peringatan yang pertama kali Tuhan sebut adalah bicara tentang penyesatan. Ya, kita diminta untuk waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, saudara, apa sebenarnya penyesat? Ya, penyesat adalah orang yang mengabarkan atau menyatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Ya, sekali lagi, penyesat adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang isinya bukan suatu kebenaran. Ya, intinya imanmu akan dibelokkan oleh dia, ya, sehingga tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu penyesat. Dan hari-hari ini, saudara, ya, kita mesti lihat, kita mesti buka mata, buka telinga, bahwa penyesat itu sudah ada di sekeliling kita. Ya. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat 3, 4, dan seterusnya ke bawah, saudara akan melihat bahwa Yesus kasih gambaran tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Ya, ada gempa, ada bencana, ada wabah, sakit, penyakit, bahkan ada penyiksaan yang terjadi. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, gereja tidak akan hancur oleh yang namanya bencana. Gereja nggak bakal hancur oleh karena wabah penyakit, ya, seperti yang kita alami hari ini, ya, kita ditakuti, kita dilingkupi, di sekeliling kita ada banyak sekali virus corona, ya. Tapi saya mau katakan bahwa gereja nggak bakal hancur oleh karena virus corona, saudara. Ya, bahkan gereja nggak akan hancur kalau kita ngalamin penyiksaan. Ya, nggak ada sejarahnya orang Kristen mengalami penyiksaan dan gereja itu hancur dan bubar. Ya, nggak ada, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, gereja bisa hancur pada saat ada ajaran sesat atau ajaran yang bukan kebenaran masuk ke dalam gereja, ya, sehingga menjadi sesuatu yang fatal bagi keutuhan dan pertumbuhan kerohanian orang-orang percaya. Ya. Pada saat ada ajaran yang bukan berasal dari kebenaran itu masuk ke dalam lingkungan kita, dalam gereja, ya, maka di sana akan timbul perpecahan, maka di sana akan timbul pertengkaran, maka di sana akan timbul pertikaian. Nah, saudara, ini yang jadi bahaya. Pada saat penyesatan itu masuk dalam gereja, maka Yesus ingatkan sekali lagi, gereja itu bisa hancur, saudara. Jadi penting sekali Yesus mengingatkan kita semua sebagai orang percaya untuk waspada. Ya, hari ini Yesus menyatakan bahwa hati-hati, kita mesti waspada, kita mesti lihat sekeliling kita melihat gereja kita, ya, hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang bukan bersifat kebenaran. Nah, saudara, hari ini saya ingin bagikan dua hal, saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk waspada terhadap penyesat-penyesat yang sudah muncul hari-hari ini. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita bisa tetap waspada, ya, terhadap penyesat yang sudah muncul hari-hari ini. Nah, saudara, yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan. Ya, kewaspadaanmu bisa berupa dengan baca dan renungkan firman Tuhan. Oke. Saudara, hari ini kalau Anda sudah baca firman Tuhan setiap hari, Anda disiplin baca firman Tuhan setiap hari, itu bagus, saudara. Itu bagus sekali. Tapi saya mau katakan kalau hari ini ada di antara saudara yang belum baca firman Tuhan tiap hari, mari, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk bisa baca Tuhan, baca firman Tuhan. Kita mau ambil kesempatan ini untuk rajin baca firman Tuhan dan disiplin baca firman Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara sudah baca firman Tuhan, nah, saudara, Tuhan ingin kita naik satu level lebih lagi, saudara. Yaitu kita perlu mulai untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Kalau saudara sudah baca firman Tuhan tiap hari, mari mulai masuk ke level berikutnya untuk merenungkan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita bisa makin mengerti dan paham apa maksud dari firman yang kita baca. Ya. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita punya kesempatan untuk mengerti dan paham, makin memahami firman Tuhan yang Tuhan katakan buat hidup kita. Ya. Nah, saudara, merenungkan firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan adalah waktu yang kita gunakan
untuk semakin mengenal Tuhan lewat dengan cara kita menggali atau mengulik firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan adalah waktu yang kita gunakan untuk kita bisa makin mengenal Tuhan dengan cara kita menggali firman Tuhan lebih dalam. Ya. Saudara, kita perlu jujur akui bahwa informasi saat-saat ini sangat bebas kita dapatkan. Informasi apapun yang engkau inginkan, engkau bisa dapatkan dengan mudah, dengan handphonemu, dengan smartphone. Nah, mari pakai keuntungan yang ada hari-hari ini. Dengan bebasnya informasi yang ada di dalam dunia ini. Mari pakai keuntungan ini saudara, untuk saudara makin cari informasi, menggali firman Tuhan lewat informasi-informasi yang ada. Ya. Supaya apa saudara? Pada saat Anda menggali, mengulik firman Tuhan, apa yang akan kau alami? Ya. Saudara, yang pasti adalah saudara akan menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Ya. Pada saat Anda menggali firman Tuhan lebih dalam, maka otomatis Anda akan menambah pemahaman, bahkan menambah pengetahuan kita. Ya. Nah saudara, saya ingat satu firman Tuhan, ini di Hosea, kita baca di Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 berkata seperti ini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, dan aku juga akan melupakan anak-anakmu. Firman Tuhan berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dipakai kata knowledge, saudara. Ya, kita binasa karena kita kurang pengetahuan akan Tuhan. Jadi saudara, pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, itu adalah kesempatan untuk engkau dan saya untuk bisa memahami Tuhan lebih lagi, ya, karena engkau perlu pengetahuan dan engkau perlu pemahaman yang lebih lagi mengenai firman Tuhan. Nah saudara, pada saat saudara bisa baca dan bisa renungkan firman Tuhan, otomatis itu akan menjadi perisai saudara untuk ajaran-ajaran yang mungkin secara nggak langsung engkau dengar, dan itu bisa menyadarkan kita, ya, apakah ini benar atau salah. Ya, jadi yang pertama yang harus saudara lakukan adalah baca dan renungkan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi saudara, baca dan renungkan firman Tuhan. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita waspada terhadap penyesat-penyesat yang ada di dunia ini adalah yang kedua saudara, beribadah dan berkomunitas. Ya, yang kedua, beribadah dan berkomunitas. Oke. Saudara, Tuhan selalu mengajarkan kita, ya, untuk kita tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah kita. Waktu-waktu ibadah kita sama Tuhan, Tuhan ingatkan kita jangan tinggalkan itu. Ya, di Ibrani 10 ayat 25 berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ayat ini jelas berkata bahwa Tuhan ingin di hari-hari yang semakin dekat supaya kita untuk tidak menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah yang ada dalam gereja. Ya, saudara, saya mau ingatkan karena lewat ibadah, ya, karena lewat ibadah yang Anda lakukan, Anda bisa menerima makanan-makanan rohani yang baik untuk hidup. Ya, karena dengan ibadah, saudara bisa menerima makanan-makanan rohani yang baik untuk hidup kita. Jadi sekali lagi saudara, jangan tinggalkan ibadah. Kita perlu beribadah. Ya. Ingat saudara, kita beribadah bukan untuk diberkati. Sekali lagi saudara, kita beribadah, ya. Kita bergereja, ya. Bukan untuk diberkati, ya. Bukan supaya usahamu lancar maka engkau datang ke gereja, engkau beribadah sama Tuhan. Bukan supaya engkau tetap sehat, bukan supaya engkau diberkati makin kaya, supaya usahamu makin besar, supaya anak-anakmu menjadi anak-anak yang pandai, maka engkau beribadah sama Tuhan. Bukan itu alasannya. Ya. Saudara beribadah, saudara bergereja, supaya kita bertumbuh jadi orang percaya yang dewasa.
Ingat saudara, kita beribadah sama Tuhan, kita bergereja di dalam Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa. Itu yang menjadi tujuan kita untuk beribadah sama Tuhan. Ya, kita beribadah supaya kita jadi orang-orang percaya, bukan yang anak-anak saudara. Tapi Tuhan mau kita jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya. Ya, karena apa? Hanya orang dewasa yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang jahat, mana yang baik. Ya. Mana yang kudus, mana yang dosa, saudara. Ya. Hanya orang dewasa. Kalau saudara masih anak-anak, saudara nggak bakal ngerti. Ya. Nah, makanya untuk saudara mengerti ajaran itu kebenaran atau bukan kebenaran, saudara perlu menjadi orang yang dewasa. Ya. Jadi dengan saudara beribadah, saudara mendapatkan makanan-makanan rohani, otomatis Anda akan menjadi orang percaya yang dewasa di hadapan Tuhan. Pada saat Anda dewasa, Anda mengerti, membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan berasal dari Tuhan. Ya. Nah saudara, saya mau katakan, beribadah aja nggak cukup. Saudara datang beribadah 1 kali seminggu ke gereja itu nggak cukup, ya. Saudara perlu tambahan lebih, yaitu apa saudara? Berkomunitas. Saudara perlu berkomunitas. Bapak Ibu, mari saya ingatkan sekali, Anda perlu berkomunitas, ya. Karena apa? Kita perlu berkomunitas karena ada satu hal yang saudara mesti ingat baik-baik. Kita perlu berkomunitas karena kita diciptakan Tuhan dalam habitat komunitas. Ya. Sekali lagi, Anda perlu berkomunitas. Ingat, karena Tuhan ciptakan Anda sebagai makhluk yang habitatnya adalah berkomunitas. Dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup sendiri. Ya. Habitat kita orang percaya adalah berkomunitas, saudara. Ya. Habitat kita sebagai orang Kristen berkomunitas karena Tuhan ciptakan kita di tengah-tengah komunitas. Ya. Karena apa? Tuhan bilang kita nggak baik hidup sendiri. Ya. Kita perlu orang lain. Ya. Kita perlu bantuan orang lain untuk membuat kita makin dewasa. Ya. Jadi saudara penting sekali untuk Anda berkomunitas. Nah hari-hari ini saudara, hari-hari ini di tengah-tengah banyak ajaran yang nggak benar, banyak ajaran yang sesat, atau ajaran yang bukan kebenaran dari Tuhan, saudara kita perlu berkomunitas. Ya. Dan dengan berkomunitas, ya, kita lebih terproteksi dari ajaran-ajaran yang bukan kebenaran. Saudara, dengan Anda berkomunitas, Anda lebih terproteksi dari ajaran-ajaran yang bukan kebenaran. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam tim, ya. Tim adalah nama komsel, ya, di gereja kita, ya. Ada banyak tim di sini, ya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum tergabung dalam komunitas tim, mari bergabunglah segera. Sekali lagi saya bilang, mumpung Tuhan masih kasih kesempatan buat kita, mumpung masih ada waktu yang Tuhan beri buat kita, untuk kita bisa berkomunitas. Karena apa? Saya percaya dengan kita berkomunitas, Anda lebih terlindungi, terproteksi dari ajaran-ajaran yang akan menyesatkan Anda. Saudara, ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam hidupmu, itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, itu akan merubah pikiran kita, itu akan merubah hati kita, sehingga kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang cinta uang, orang yang gak mengasihi Tuhan, orang yang tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi ini sesuatu yang fatal, saudara. Nah, dari mimbar ini saya mengundang Bapak Ibu semuanya. Mari, saudara yang belum bergereja, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara yang belum bergereja, mari kami undang supaya Anda
cari gereja terdekat, ya. Anda bisa beribadah, bertumbuh di sana, ya. Anda bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi di sana. Jangan sampai hanya beribadah, tapi saya mau ajak saudara untuk berkomunitas dalam komsel, ya. Di tempat kita beri nama tim. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini Tuhan sangat peduli sama kita, ya. Hal pertama yang Tuhan sebutkan adalah supaya kita waspada terhadap penyesatan. Itu menunjukkan kasih-Nya sama kita. Itu menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap kita orang-orang percaya. Dan mari saudara jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Ya, hari Tuhan udah makin dekat. Ya, kita tidak tahu kapan akan itu terjadi. Ya, dan kita nggak perlu tahu, itu bukan sesuatu yang perlu kita tahu lebih detail, saudara. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa yang harus kita lakukan, ya. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu waspada terhadap penyesatan, ya. Jadi ada dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan, ya. Lakukan itu secara disiplin, ya. Masuk dalam hal merenungkan firman Tuhan supaya kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, beribadah dan berkomunitas, ya. Dengan Anda beribadah dan komunitas, Anda menjadi orang-orang yang dewasa. Anda bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak berkenan, mana yang berkenan sama Tuhan. Ya, bahkan Anda akan lebih terproteksi dan terlindungi dari macam-macam ajaran sesat di sana. Karena pada saat kita dalam satu komunitas, maka sana akan dibangun satu pengajaran yang baik, ya. Karena di sana ada ketua tim, ya, mereka-mereka yang akan membimbing saudara di jalan yang benar. Ya, jadi mari saudara, di tengah-tengah akhir zaman ini kita mau sama-sama baca dan renungkan firman Tuhan, kita mau beribadah dan berkomunitas. Itu aja firman Tuhan yang ingin saya sharingkan hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bisa lakukan firman Tuhan ini. Ya, saya percaya kita bisa lakukan firman Tuhan ini karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan kami hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak semakin baik, saudara. Kami percaya Tuhan dalam kondisi saat-saat ini Tuhan, hanya firman Tuhan yang sanggup menenangkan setiap kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang sanggup mengarahkan hidup kami. Tuhan, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Tuhan, mari beri kami kemampuan Tuhan untuk kami disiplin baca dan renungkan firman-Mu. Dan Tuhan berikan kami kepekaan Tuhan untuk kami masuk Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Untuk kami tidak meninggalkan ibadah-ibadah kami. Bahkan kami tergabung dalam komunitas, dalam gereja kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati hidup mereka ya Bapa. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka ya Bapa. Kami tahu Tuhan ada banyak ajaran-ajaran yang tidak benar di luar sana Tuhan. Mari Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari ajaran-ajaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBT Ebenezer, salam sejahtera untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di EHC. terkoneksi dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada di EHC. Karena saya percaya itu dapat memberikan kekuatan dan sukacita baru untuk kita menjalani hari demi hari.
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dapat melakukan persembahan lewat transfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar berikut ini. EHC News untuk minggu ini. Mari kita tetap jaga jarak dan gunakan masker kemanapun kita bepergian. Happy Sunday and God bless you. Shalom saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya firman Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dan tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa tutup dan juga doa berkat. Saya mengundang semua jemaat untuk bisa masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah di hari ini. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari ya Bapak, Engkau menolong setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja. Tapi kami adalah merupakan pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini, karena kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan akan dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupan kami. Pada saat kami melakukan firman Tuhan, kami juga tahu Tuhan, ada sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kami, ada damai sejahtera yang akan Tuhan juga berikan, dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah, dan kami akan merasakan kebahagiaan yang sejati saat kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin kami, yang menolong kami. Engkau juga memberkati Tuhan usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, lewat berkat Tuhan kami bisa menikmati semua hal yang indah, yang baik dari Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami Tuhan. Semuanya Tuhan, pelayanan kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan di dalam segala sesuatunya. Tuhan yang memimpin di segala sesuatunya, memberkati dan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara mengangkat kedua belah tangan saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya.